Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Aulia dengan NPM 184111302 dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana faktor budaya. Saya ulangi lagi, bagaimana faktor budaya mempengaruhi aliansi strategi internasional. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Faktor budaya memainkan peran penting dalam keberhasilan aliansi strategis internasional karena dapat mempengaruhi cara perusahaan berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama. Perbedaan budaya antar mitra aliansi bisa mempengaruhi berbagai aspek dari hubungan kerja, seperti manajemen konflik, pengambilan keputusan, adaptasi dengan pasar lokal. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor budaya tersebut. Yang pertama, komunikasi dan interaksi. Perbedaan dalam cara berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, bisa menyebabkan komunikasi tersebut menjadi salah pengertian. Budaya yang berbeda mungkin memiliki cara berbeda dalam penyampaian umpan balik, membuat keputusan, atau mengatur pertemuan. Contohnya, General Electric dan Siemens. Ketika GE dan Siemens menjalin aliansi dalam industri energi, perbedaan budaya komunikasi menyebabkan tantangan, di mana GE yang berasal dari budaya bisnis Amerika lebih suka berkomunikasi langsung dan cepat. Sementara Siemens yang berasal dari budaya Jerman lebih mengutamakan detail dan formalitas dalam berkomunikasi. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan antar kedua belah pihak. Yang kedua, pendekatan terhadap manajemen dan pengambilan keputusan, di mana budaya yang berbeda memiliki gaya manajerial dan proses pengambilan keputusan yang berbeda. Misalnya, beberapa budaya lebih hierarkis dan memusatkan keputusan kepada level. Sementara dapat kita lihat dari contoh Toyota dan Subaru. Dalam aliansi mereka untuk memproduksi mobil, perbedaan dalam gaya manajerial antar Toyota dan kedua belah pihak tersebut memiliki budaya manajerial yang sangat sistematis dan hierarkis. Kadang-kadang menimbulkan ketegangan. Toyota mengutamakan efisiensi dan kontrol yang ketat, sedangkan Subaru lebih terbuka terhadap inovasi dari bawah hingga atas, yang menyebabkan perbedaan dalam pendekatan pengelompokan proyek atau pengelolaan proyek. Yang ketiga, kebiasaan bisnis dan etika. Perbedaan dalam kebiasaan bisnis atau etika kerja dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi dalam aliansi mereka. Misalnya, sikap terhadap kecepatan waktu atau ketepatan waktu dapat kita ambil dari Walmart dan Bharti Enterprise. Ketika Walmart menjalin aliansi dengan Bharti di India, mereka menghadapi tantangan terkait perbedaan dalam kebiasaan bisnis, yang mana Walmart berasal dari budaya bisnis Amerika yang sangat instruktur dan berbasis pada efisiensi, yang harus menyesuaikan diri dengan pendekatan oleh Bharti yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hubungan. Hal ini mempengaruhi cara operasional mereka dan menuntut penyesuaian dalam strategis manajerial mereka pada pasar India. Dapat kita ambil contoh lagi dari Jepang. Jepang ini memiliki
ketepatan waktu yang sangat bagus, yang mana tiap-tiap mereka mempunyai waktu pengelompokannya yang sistematis. Bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, waktu kerjanya jam berapa. Jadi mereka mengatur waktu dengan sangat baik. Itu juga dapat kita jadikan contoh. Yang keempat, manajemen konflik. Yang mana cara menangani konflik dan perbedaan pendapat seringkali dipengaruhi oleh budaya. Beberapa budaya mungkin lebih suka menyelesaikan masalah secara terbuka dan langsung, sementara yang lain mungkin menghindari konfrontasi dan lebih suka menyelesaikan masalah secara tidak langsung. Contoh kasusnya dapat kita lihat dari Starbucks dan Tata Global. Ketika Starbucks dan Tata Global bekerja sama di India, mereka menghadapi tantangan dalam manajemen konflik, di mana Tata Global memiliki pendekatan yang lebih halus dan menghindari konflik secara langsung. Sementara Starbucks kebalikannya, lebih terbuka dalam menghadapi masalah dan mencari solusi secara cepat. Tidak cocok dalam cara mengatasi masalah ini, mereka dapat bekerja sama melalui pendekatan tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, faktor budaya sangat mempengaruhi keberhasilan aliansi strategis internasional dengan mempengaruhi komunikasi, manajemen, etika bisnis, manajemen konflik. Perusahaan yang berhasil dalam aliansi internasional biasanya mampu mengatasi perbedaan budaya. Contoh nyatanya seperti GE dan Siemens, Toyota dan Subaru, serta Walmart dan Barti, menunjukkan bahwa pengelolaan perbedaan budaya tersebut adalah kunci menciptakan kemitraan yang sukses dan produktif. Demikianlah penjelasan saya mengenai perbedaan budaya atau pengaruh budaya terhadap bisnis internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.